Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang mengusir setan. Apakah sahabat pernah mengusir setan? Bagaimana sahabat melakukannya? Dan apa yang terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar sahabat semua? Saya percaya sahabat selalu diberkati Tuhan. Amin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membahas tentang mengusir setan. Kita mau baca firman Tuhan dulu sebagai dasar pembahasan kita. Nanti kita baru jabarkan dengan lengkap, ya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikian bunyinya. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Sahabat KP, jujur saya lucu sebenarnya membaca kisah ini. Mengusir setan dijadikan eksperimen. Oh my God. Kita pelajari dulu konteksnya, ya. Jadi berdasarkan konteks, Rasul Paulus diutus Tuhan pelayanan ke Efesus. Jadi sepanjang pelayanan beliau selalu dipakai Tuhan, atau Tuhan mengadakan mujizat, ya. Mujizat kesembuhan terjadi. Bahkan Tuhan bisa pakai sapu tangan Rasul Paulus untuk mendatangkan mujizat, mengusir setan. Intinya Tuhan selalu melakukan mujizat dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan ini sangat luar biasa. Ya, orang-orang yang mengikutinya, yang tergolong orang percaya atau jemaat yang memiliki iman yang kuat, menggunakan sapu tangan yang pernah digunakan oleh Paulus juga terjadi kesembuhan. Mujizat ilahi. Dan itu nyata. Nah, seperti saya bilang tadi, saya lucu, ya. Ternyata dalam setiap peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang. Termasuk tidak percaya pun ada. Ada 7 anak Skewa yang menyaksikan karya mujizat itu dan terinspirasi untuk melakukan eksperimen. Jadi ada orang kerasukan, ya, mereka datangi, ya, dalam teks itu tadi kita sudah baca. Lalu mereka menggunakan nama Yesus, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka hanya mencoba, barangkali bisa, karena Paulus menggunakan nama Yesus. Nah, yang membuat aneh bagi saya, mereka menggunakan kata sumpah. "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang dipakai oleh Paulus, atau Yesus yang disembah Paulus, atau Yesus yang diberitakan Paulus."
Nah, fakta mencatat iblis nggak keluar, iblis nggak lari, justru menyerang balik. Dia bilang, aku kenal Yesus, aku tahu Paulus, tetapi kamu siapa? Roh jahat berkata demikian, lalu menyerang anak-anak Skewa secara dahsyat dan bertubi-tubi, sehingga mereka telanjang dan terluka-luka, lari terbirit-birit. Ini lucu ya. Nah, apa perenungan bagi kita, sahabat? Jangan sembarangan mengusir roh jahat. Ini bukan barang mainan atau bisa dieksperimenkan, coba-coba. Bukan dengan kekuatan kita, atau bisa menggunakan nama Yesus sembarangan, atau siapa saja bisa. Lalu setan takut. Ya, betul, setan takut dengan nama Yesus. Tapi ini tidak lepas dari siapa yang mengucapkannya. Dan ini tidak boleh untuk menjadi permainan. Orang yang kerasukan roh jahat dalam ayat ini itu betul-betul kerasukan di Efesus. Ya, mereka cari-cari ketemu. Oh, ini dia. Ayo kita eksperimen. Gitu bahasa saya ya. Karena saya maknai ini mencoba-coba, yang melakukan tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Akhirnya dipermalukan oleh iblis. Ya. Apa yang perlu diperhatikan saat mengusir setan? Ya. Yang pertama, kita harus pastikan kita adalah orang yang di dalam Tuhan, sudah mengalami pertobatan, sudah menerima Yesus, sudah lahir baru, ada Roh Kudus, dan beriman teguh. Itu dia. Jadi yang pertama ini tidak boleh diabaikan. Atau bahasa praktisnya menjadi pengikut Kristus. Anak-anak Skewa nggak bertobat. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-13, mereka tukang jampi Yahudi. Ya, menjampi-jampi. Gimana mau iblis takut? Sementara Paulus asal sebut nama Yesus, iblis takut, keluar, bahkan sakit disembuhkan karena nama Yesus berkuasa. Jadi bagi sahabat, jangan pernah ragu menggunakan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa dan ditakuti oleh siapapun. Itu harus percaya, beriman. In Jesus name, itu mengandung kuasa yang tak tertandingi. Ya, roh apapun gak bisa menandinginya, karena roh Allah itu lebih besar. Ya. Yang kedua, ya, selain yang pertama harus pengikut Kristus, yang kedua harus dengan keyakinan penuh. Ya, jangan main-main. Itu, jangan main-main. Kalau main-main, iblis tidak takut, harus keyakinan penuh. Dengan kuasa ilahi. Tuhan bilang, kalau kamu menjadi pengikutku, percaya kepadaku, ya, kamu akan bisa mengusir roh-roh jahat. Ya, kamu bisa mengusir setan. Aku akan memberi kuasa kepadamu mengusir setan, itu kata Tuhan. Jadi harus penuh dengan keyakinan. Ya, seperti itu. Sehingga setan takut. Bila perlu, firman Tuhan bilang berpuasa. Karena jenis ini hanya bisa ditaklukkan, dikalahkan, diusir dengan doa dan puasa. Dan berhadapan dengan iblis itu kan ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Wih, kalau kita berhadapan dengan Lucifer, wah itu harus doa puasa. Gak bisa main-main, itu pemimpin tertingginya. Ya. Tapi kalau dalam konteks kepepet, ya,
tiba-tiba ya nggak sempat nggak sempat puasa, doa bisa, puasa nggak sempat, ya tetap harus in Jesus name keluar. Jangan menganggap remeh ya pelayanan mengusir setan. Mungkin Anda bisa menang di lokasi tertentu, tetapi serangan datang untuk keluargamu, untuk kerabatmu, untuk saudaramu. Ya, Pak Daud pernah bilang, kalau pelayanan mengusir setan, doakan juga orang-orang sekitar, keluargamu, semuanya baik yang dekat maupun yang jauh, doakan agar ditutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Darah Yesus menutup bungkus. Ya, atmosfer ilahi ditutup bungkus oleh kuasa Yesus, darah Yesus, Roh Kudus, sehingga tidak bisa diserang balik. Itu dia. Ya. Atau kalau setan nanti sudah keluar dari seseorang, dia tidak bisa masuk lagi ke orang lain, tapi dia akan tidak memasuki siapapun. Itu dia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kesaksian ya. Saya juga punya pengalaman ya mengusir setan. Pernah satu kali kita dipanggil ke satu gereja, dipanggil oleh teman, ternyata ada jemaatnya yang kerasukan. Ya, kerasukan. Jadi yang kerasukan ini adalah cewek. Lalu kerasukannya sangat sering terjadi gitu, kambuh sembuh begitu terus. Asal dia kerasukan, dia mau bunuh pacarnya. Pernah satu ketika pacarnya lagi tidur di satu tempat, tiba-tiba cewek ini datang bawa senjata tajam. Dia mau tusuk begitu, pacarnya terjaga, lalu menangkap pisaunya. Seperti itu. Lalu dibawa ke gereja, dipanggillah saya dan ada teman satu lagi, ya. Lalu kami doa penyembahan di depan anak ini. Kebetulan anak ini sedang kerasukan setan. Waktu kami datang, dia berkata-kata aneh gitu, yang nggak jelas. Lalu dia ngejek-ngejek gitu ya, ngejek-ngejek. Lalu kita sempat tanya singkat ya, hanya ingin memastikan, mengapa kamu mau bunuh pacarmu gitu. Ternyata katanya kuasa gelap itu dikirim ke dia, aku kiriman oleh keluarganya. Jadi keluarganya nggak senang sama pacarnya ini. Ya, jadi keluarganya mengirim kuasa gelap untuk merasuki anak cewek ini, lalu supaya membunuh pacarnya. Tapi gagal. Nah, waktu kami dengar seperti itu, ya sudah, ya langsung kami doa penyembahan. Saya secara pribadi langsung tengking dalam nama Yesus, nggak banyak ngomong. Setelah tahu tujuannya apa, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluar. Akhirnya anak ini terjatuh dan terjaga. Kami tanya-tanya, dia nggak tahu apa-apa. Dia bilang, aduh, aku nggak tahu apa-apa. Apa yang baru saja terjadi gitu. Lalu kami sampaikan apa yang terjadi, kami doakan, kami tantang dia terima Yesus sungguh-sungguh, ya, karena diduga pertobatannya belum sejati pada saat itu. Ya, setahu saya, anak Tuhan yang sejati ada Roh Kudus tidak bisa kerasukan, tapi anak ini bisa kerasukan, ya. Jadi besar dugaan dia belum terima Yesus, sekalipun Kristen belum terima Yesus dia, ya, sehingga bisa dirasuki. Kami tantang untuk terima Yesus, kami tuntun untuk terima Yesus, dan dia sampai sekarang setia mengikut Kristus dan tidak pernah ada gangguan atau serangan itu lagi. Yaitu satu pengalaman. Lalu ada juga satu pengalaman di mana saya waktu itu masih mahasiswa, dan ini lucu juga. Ya. Ada orang kerasukan. Nah, itu karena saya baru mahasiswa, itu takut, ya. Belum terbiasa pelayanan seperti itu. Cuman bisanya menyaksikan. Tapi ada kakak tingkat, ya. Kakak tingkat senior, ya. Waktu ada orang kerasukan, dia maju ke depan. Wah, dengan percaya diri dia bilang, "Hei setan,
kau keluar dalam nama Yesus. Nah, yang membuat saya ketawa dalam hati, setan itu ngomong, kau setan. Dia bilang, wih, saya kaget. Ternyata kakak senior ini kurang sakti dalam hati saya waktu itu. Masa menengking setan, setannya bilang, kau setan. Terus dia bilang lagi, kau jangan macam-macam ya. Saya bongkar nanti segala keburukanmu. Jangan kamu pikir aku tidak tahu. Banyak sekali keburukanmu, nanti saya bongkar. Jangan macam-macam. Langsung senior saya atau kakak tingkat saya langsung mundur teratur. Dia kayak malu, nggak tahu, kayak down gitu. Ya, karena dia dengan percaya diri mengusir setan, tapi setannya nggak keluar. Down dia. Dia merasa, jangan-jangan saya belum bertobat, saya kurang sakti, kurang beriman, dan lain sebagainya. Tapi itu jelas pada saat itu, iblisnya nggak keluar, nggak takut. Ya, malah mengancam, mempermalukan teman saya atau senior saya ini. Setelah itu datang hamba Tuhan yang lain, tangking dalam nama Yesus, keluar setannya. Setannya nggak banyak ngomong. Seperti itu. Jadi jangan main-main untuk mengusir setan. Pastikan dulu kita adalah orang yang sudah dalam Kristus. Ya, hanya orang yang dalam Kristus yang bisa dipakai Tuhan untuk mengusir setan. Ya, tidak ada berdamai di sini. Kalau tidak pengikut Kristus, itu bukan mengusir setan bagi saya. Ya, itu berdamai, minta izin, bro, keluarlah bro. Mungkin dikasih sesuatu, ya, dipersembahkan sesuatu supaya dia keluar. Itu namanya berdamai. Tolonglah bro, istilahnya begitulah bahasa pasarannya ya. Tolonglah keluar bro, ini saya sudah kasih sesuatu bro. Tapi ke dalam kekristenan nggak gitu. Dalam nama Yesus, keluar. Begitu dia. Ya. Jadi sahabat KP, kalau ada orang kerasukan, mari kita tengking dalam nama Yesus. Tapi pastikan hidup kita betul-betul dalam Tuhan. Maka setan akan keluar. Setan akan takut karena nama Yesus berkuasa. Jangan seperti anak-anak sekewa, merasa mampu, merasa sombong bisa menggunakan nama Yesus. Jangan gunakan nama Yesus sembarangan bagi kamu yang tidak bertobat. Tapi kalau kamu sudah bertobat, hidupmu dalam Kristus, Kristus di dalammu, nama itu wajib digunakan dan pasti mengandung kuasa. Oke, saya pikir ini saja yang saya bisa sharingkan pada kesempatan ini. Bagaimana sahabat? Apakah punya pengalaman mengusir setan atau berhadapan dengan orang kerasukan? Bisa sharingkan berbagai pengalaman di sini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.